Yang pertama adalah bahan yang pertama untuk alat dan bahannya ya plastik mika. Teman-teman tahu ya plastik mika ya. Ini banyak biasanya di fotokopian. Terus ada warna putih, ada warna biru, warna kuning, merah, dan warna hijau. Jadi ada 5 warna ya. Ada 5 warna. Oke. Oke. Ada 5 warna. Jadi teman-teman karena ini praktikumnya per individu ya. Per individu. Jadi mohon setiap kelompok. Oh iya, kelompoknya belum di ini ya. Ya, nanti teman-teman akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok gitu ya. Ini kelompok praktikum sudah Teh Fahira bagi gitu ya kelompok-kelompoknya. Nanti akan di-share juga. Mungkin bisa di-share juga Teh Fahira ke grup untuk kelompok-kelompoknya. Jadi kalian akan dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri atas 1, 2, 3, 7 ya. Ada yang 7, ada yang 6 ya. Oke. Ada yang 7, ada yang 6. Nah, jadi nanti teman-teman setiap kelompok itu membagi peran gitu ya. Ada yang satu orang itu melakukan satu pengamatan untuk satu warna gitu. Misalkan, oh saya mau yang warna putih, saya warna biru, saya warna kuning, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, silakan teman-teman bagi, meskipun itu kan nggak semuanya mungkin dapat ya, gitu. Tapi itu kembali ke teman-teman semua gitu ya, ke kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan siapa yang mungkin masih mungkin kesulitan gitu ya untuk mendapatkan nikah dan sebagainya, nanti bisa digantikan ke yang lain. Yang penting, yang jelas, setiap warna ini harus ada data nanti, gitu ya, ada data. Jadi mohon teman-teman berbagi perannya gitu ya. Ada yang warna putih, warna biru, kuning, merah, dan warna hijau gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah media tanam. Media tanam. Jadi silakan teman-teman memang silakan bisa ini juga ya, cari yang ideal gitu media tanam. Kalaupun misalkan susah media tanam yang misalkan dengan proporsi tanah mungkin ada arang sekam dan sebagainya, mungkin ya teman-teman lakukan cari yang seadanya saja gitu, yang memang tapi bisa gitu buat dijadikan media tanam untuk pertumbuhan benih ini. Kemudian ada yang ketiga, benih tanaman kehutanan. Nah, ini ada contohnya sengon atau lamtoro atau benih lain yang tersedia. Nah, jadi teman-teman sekalian, satu kelompok harus sama nih benihnya gitu. Jadi harus disepakati per kelompok gitu. Karena kalau misalkan beda ya tentunya datanya akan beda-beda gitu ya. Jadi sumber keragamannya akan berbeda gitu. Sedangkan kita ingin tahu sumber keragaman itu dari plastik mikanya ini, warnanya ini, pengaruh warnanya ini gitu ya. Jadi benihnya harus sama gitu. Jadi mohon untuk disepakati per kelompok mau pakai benih apa. Ya, kalau bisa ya benih kehutanan ya, karena kita di Fakultas Kehutanan bukan pertanian. Nah, kemudian jangan lupa diperhatikan adalah ketika ingin mengkecambahkan benihnya, itu mohon teman-teman perhatikan untuk mematahkan dormansinya, gitu ya. Jadi misalkan nih sengon, di sini udah ada yang tahu belum gimana cara mematahkan dormansi dari sengon? Udah tahu. Nah, gimana? Siapa tadi? Enggak tahu, Oh, Kang. nggak tahu ya Rian ya. Oke. Jadi misalkan sengon. Belum tahu ya. Nah, misalkan sengon, sebenarnya yang paling mudah itu sengon ya. Yang paling mudah itu sengon. Jadi sengon itu benihnya, bijinya gitu ya, itu direndam air panas selama 5 menit. Kemudian setelah itu diletakkan di air dingin gitu ya. Disimpan di air dingin selama 24 jam. Air biasa maksudnya ya. Gitu. Nah, setelah itu baru bisa ditambahkan. Karena kalau nggak gitu ya akan lama gitu untuk tumbuhnya. Nah, termasuk di benih-benih yang lain itu caranya akan berbeda-beda gitu ya. Nah, terus nanti akan ada nampan dan ada penggaris. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini gimana Teh? Apa mau lihat video dulu Teh? Biar lebih tergambar. Ini kan tadi baru alat dan bahan ya. Untuk teknisnya mungkin bisa lihat video. Ya boleh dilihat dulu aja Bang Iwan.
Oke, ini saya yang share screen atau teman-teman bisa melihat sendiri? Gimana? Apa share screen aja teman-teman? Atau terserah sih? Bisa lihat sendiri, Kang. Oke, lihat sendiri aja ya Teh, berarti ya Teh. Iya boleh Bang, dikasih waktu mungkin. Oke, bentar saya cek dulu ya videonya itu yang satu. Oh, 10 menit. 11 menit ya. Yang satu lagi 13 menit. Berarti 24 ya? 24 menit ya. Gimana Teh? Berarti kita kasih space waktu untuk melihat video dulu ya. Iya Bang. Oke. Silakan teman-teman, di situ ada 2 link ya. Nah, silakan teman-teman perhatikan semuanya dulu, simak semua videonya. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi gitu ya. Fokus lagi ke room ini. Jadi mohon teman-teman silakan bisa disimak videonya. Itu berarti total ada 23 menit gitu ya. 23 menit. Berarti kami tunggu sampai jam 8 ya berarti ya. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti? Bisa, Kang. Bisa, Oke. Kang. Kang. Oke, silakan ya teman-teman sekalian bisa disimak dulu videonya. Nanti kita ketemu lagi jam 8. Oke, silakan. Tadi udah dijelasin sama Bang Iwan sampai prosedur yang pertama kan. Lanjut ya. Untuk yang kedua kan kalian masing-masing lakukan per individu ya di rumah masing-masing. Nah, itu sesuai kesepakatan kalian di kelompok sesuai dengan plastiknya. Misalkan dari kelompok 1 yang misalkan salsa pakai yang warna putih, terus yang sisanya ada warna biru, kuning, merah, hijau. Nah, pasti kan ada yang teman kalian yang nggak kebagian ikut praktikum kan. Nah, itu bisa ngebantu ngerekap atau ngedata ya buat nanti laporannya kayak gitu. Terus untuk yang ketiga prosedurnya ukur persen kecambah dan tinggi tanaman. Nanti ada perhitungannya di bawahnya yang ini. Terus yang keempat pengamatan dilakukan selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu ini setiap harinya nanti kalian hitung atau diukur ya tinggi tanamannya. Terus data yang digunakan adalah data kelompok dan laporan dibuat secara individu. Nah, buat nanti yang teman-teman ngelakuin warnanya, ngelakuin mikanya, itu dilaporin dalam bentuk laporan individu. Nah, kemudian nanti laporan individunya itu disatuin jadi data kelompok kayak gitu. Nah, untuk persen kecambahnya sendiri, ini pasti kalian udah ngerti ya, gampang kok. Persen kecambahnya dari jumlah benih yang berkecambah per jumlah benih yang ditanam kali 100%. Misalkan benih yang berkecambah kalian ada 1, terus yang jumlah benih yang kalian ditanam itu 10, misalkan 1/10 kali 100% berapa, kayak gitu. Nah, kemudian untuk tinggi tanaman, ngerti lah ya, untuk tinggi tanaman. Kalian nanti hitung dari permukaan atas tanah kalian yang itu yang kalian tanam sampai nanti ujung pucuknya ya. Jadi ujung pucuknya itu nggak sampai benar-benar pucuknya itu sampai ada. Tadi sih kemarin ukurnya sampai ada cabangnya. Kalau udah sampai cabangnya berarti itu udah
sampai ujungnya, nggak sampai benar-benar kena daunnya ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian ukurnya sampai ujung cabang, berarti nanti seterusnya kalian ukur sampai ujung cabang. Jadi nggak beda-beda. Kalau misalnya mau ukur sampai ujung daun, ya berarti terus-terusan sampai ujung daun. Disepakatin sama satu kelompoknya kayak gitu. Nah, ini tabel untuk pengamatan peran cahaya pada tanaman apa. Kayak gitu. Nanti tabelnya kalian kayak gini ya. Nah, ini untuk tingginya, tinggi rata-rata dari semua tanaman yang kalian tanam. Kayak gitu. Ini hari pertama, ngerti lah ya, nanti putih, nanti berapa persen kecambahnya, tingginya berapa, merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Ini dilakukan selama 14 hari atau 2 minggu. Begitu, ini hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Untuk format laporannya nanti kayak gini ya, ntar kalian tinggal copy paste aja. Terus untuk pendahuluan sama tujuan, samain aja kayak gini. Terus nanti bahan dan materinya kayak gini juga. Dan tinggal kalian lanjutin hasil dan pembahasan sama kesimpulan, daftar pustaka deh, kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk laporannya kan tadi, maksudnya untuk percobaannya kan 14 hari teh. Itu untuk secara keseluruhan laporannya berapa hari teh? Maksudnya kayak deadline pelaporannya. Kalau misalkan 14 hari itu berarti kan kalian praktikumnya. Berarti nanti laporan itu 3 hari setelah praktikum kalian selesai. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan, berarti 2 minggu ya. 2 minggu selesai kalian kan, misal kalian nyobanya hari Selasa sekarang, sore nih kalian nyoba. Berarti datanya itu, nanti laporan itu dikumpulkan hari Jumat ya. Kayak gitu. Jumat atau Kamis? Jumat teh. Jumat. Oke, Jumat. Oke, teh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kenapa? Terima kasih teh. Oke, sama Maulana. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin memastikan teh. Ya, silakan. Berarti kita kayak kerja kelompoknya tuh ngelakuinnya yang tadi pakai kain mika ya? Kertas mika itu ya, bukan yang cahaya. Jadi tuh ya cahaya itu mempengaruhi ini sih dari mikanya tersebut. Jadi dari cahayanya itu masuk ke dalam mikanya. Jadi ngaruh gak kayak gitu. Nanti kalian bahasnya dari masing-masing mika warnanya kayak gitu. Maksudnya yang lampu teh, mohon maaf. Kenapa? Kan ada 2 video kan. Itu berarti kita ngelakuin yang video 1 ya? Iya benar. Video 1 yang ada berarti, mikanya, warna-warnanya. Ya, berarti yang lampu nggak usah kan ya? Nggak usah. Lampu nggak usah. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan kembali? Izin bertanya, Teh. Silakan. Kalau di video 1 itu kan ada kayak yang tempat kayu gitu loh ya, yang kotakan dari kayu itu ya, Teh. Nah, kita itu pakainya apa, Teh? Itunya. Alasnya ya? Ya, yang buat naruh mikanya gitu. Naruh mikanya kalau yang buat kalian itu kan nanti di bahannya itu tadi ada nampan ya. Iya. Jadi kalau mau di atas persis nampannya aja, di mulut nampannya kalian tempelin kayak gitu, pakai solatif aja biar kalian nggak usah pakai kayu-kayu lagi kayak gitu sih kalau ada nampan. Nanti kalau misalkan kalian mau pakai media yang lain boleh, misalkan gitu kalian ada styrofoam boleh kayak gitu, atau pakai pot di atasnya kan kalian taruh mika kayak gitu. Jadi nggak mempermasalahkan kalian harus pakai kayu atau enggak. Jadi sesuai kondisi di rumah kalian masing-masing aja kayak gitu. Oke, terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bangku bubur dibalik aja. Izin bertanya lagi Teh. Ya, silakan. Untuk berarti pelaporannya itu secara individu ya Teh. Tapi datanya data kelompok. Iya, benar. Oke, makasih Teh. Ada lagi? Udah pada ngerti ya pasti? Izin bertanya Teh. Iya, silakan. Untuk jarak mika sama bijinya itu harus sama nggak Teh? Jarak mika sama media tanamnya, sama tanahnya. Sama gitu. tanahnya. Kalau bisa diseragamkan, diseragamkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, tidak mempermasalahkan sih.
Yang penting kalian sama geng, nggak terlalu jauh gitu antar individu sama teman-teman kalian satu kelompoknya. Nah, baik Teh, terima kasih Teh. Iya, sama-sama. Ntar kalian kesepakatin aja ya sama teman-temannya paket biji tanaman apa, benih tanaman apa, kayak gitu. Ya, silakan Salsa sok atuh. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa udah pada paham semua nih? Kelompoknya udah pada masing-masing ngeliat kan ya? Udah Teh. Mantap-mantap. Nanti untuk praktikum selanjutnya yang minggu keempat ya, minggu keempat nanti kelompoknya beda lagi ya. Itu buat minggu ini aja dulu. Berarti minggu depan deh kelompoknya beda. Oh ya, mau ngasih tahu nanti di akhir jam 9 ada kuis ya, jam 9 sampai jam 10 dibukanya. Cuma nanti ada limit kalian ngerjainnya. Dan itu kuisnya di New LMS ya. Ntar ganti-gantian kalau kalian mau G-Form. Nyoba dulu di New LMS. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oh, yang mana nih? Duluan Ramdan. Kan tadi tuh untuk tingginya itu kan rata-rata ya Teh ya. Berarti setiap warnanya tuh berapa tanaman Teh yang harus ditanam? Yang ditanam itu 10. Jadi setiap mika, setiap bak atau setiap nampan yang atau media yang kalian pakai itu 10 benih ya yang kalian tanam. Begitu. Jadi berarti ada berapa tuh? 10 dikali berapa nampan? Begitu sih, paling 10 aja. Takutnya kalian nggak punya masing-masing sama tiap individunya di rumah. Udah ada, Ramdan ada lagi? Udah deh, cukup Teh. Oke. Alvin sekarang? Oh, nggak jadi Teh, pertanyaannya sama tadi. Terima Sama, kasih. kalian sehati berarti ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya lagi. Cie. Ayo boleh, silakan Zaki. Untuk apa sih namanya? Untuk hasil yang pembahasan sama kesimpulan itu perlu disamaratain nggak Teh buat satu kelompoknya atau per individu? Nggak jauh beda sih paling kalau untuk pembahasan ya kan masing-masing ya. Jadi untuk paling membahas tentang perbedaan dari cahaya masing-masing mikanya itu kan. Udah kayak gitu aja sih intinya kan judulnya kan peran cahaya. Kayak gitu. Ntar kalian kalau misalkan itu ngebandingin kenapa ini tingginya beda, terus kenapa persen kecambahnya beda. Kalau misalkan ada yang nggak tumbuh itu kenapa, kayak gitu. Entah salah dari media tanamnya atau seperti apa, kayak gitu. Entah salah dari kalian nge, apa namanya patah dormansinya kayak gimana, kayak gitu. Baik Teh, terima kasih. Kalian kalau lebih bagus itu kayak ngebahas tentang kalau misalkan dia nggak tumbuh itu kenapa, terus perbedaannya kenapa. Jadi kayak kalian itu ngebahas apa yang dipermasalahkan dari praktikum kalian itu kalian bahas, itu yang kalau misalkan itu yang lebih bagus. Gitu. Jadi biar kalian tahu ini kenapa sih Teh kalau misalkan nggak numbuh, ini kenapa sih Teh kok beda-beda cahayanya, jadi tumbuhnya bagusan yang cahaya hijau misalkan kayak gitu. Dibahas itu bagus sih menurut Teteh kalau ngebahas kayak gitu. Ntar nilainya lebih bagus kayak gitu. Izin bertanya Teh. Ya silakan Amar. Untuk penanamannya dari 10 biji digabung satu pot gitu Teh. Iya benar, satu nampan. Jadi misalkan 10 benih taruh di satu nampan atau satu pot, itu berarti di atasnya misalkan mika hijau kayak gitu. Itu buat misalkan buat Amar. Nanti buat temannya satu lagi, satu nampan juga 10 benih itu mika merah atau mika putih kayak gitu.
Kenapa Amar nggak kedengeran? Udah jelas ya, Mar? Udah teh. Mantap. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya kembali Teh. Silakan. Kan datanya sama ya Teh. Lah, terus untuk pembahasan hasil dan pembahasan itu berarti beda-beda ya Teh tiap individu. Kalau hasil pasti sama, soalnya kan satu kelompok kalian kayak gitu. Jadi kan misalkan Sinta untuk warna putih, ntar temennya Salsa misalkan warna hijau, itu kan masih satu kelompok ya. Nanti digabungin tuh jadi tabel yang tadi kayak gitu untuk hasilnya. Jadi berarti nanti Sinta sama Salsa itu satu hasil kayak gitu. Nah untuk pembahasan ya masing-masing kalian untuk membahasnya seperti apa kayak gitu. Oke, baik Teh. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Jadi biar kalian bisa selesai dari praktikum ini bisa langsung melaksanain praktikumnya kayak gitu sih. Ntar ngediskusin dulu mungkin kalian. Udah? Ada yang lagi? Saya mau nanya lagi. Boleh. Mantap nih Zaki. Untuk daftar pustaka nggak ada ketentuannya kan Teh? Daftar pustaka ada. Jadi satu buku, satu jurnal, satu skripsi, disertasi atau itu ya tesis kayak gitu. Jadi 3 sih, minimal 3. Itu masing-masing satu jurnal, satu buku kayak gitu. Satu tesis atau skripsi atau disertasi. Harus kayak gitu Teh. Maksudnya kayak misalnya kalau ada yang misalnya kalau nggak nemu skripsi boleh pakai proceeding gitu-gitu nggak Teh? Iya boleh, kalau itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting ketentuan yang tadi minimal 3 itu udah terpenuhin kayak gitu. Oke Teh, terima kasih. Yuhu, tahun dapusnya ada batasnya nggak Teh? Ada boleh 10 tahun terakhir ya kalau bisa biar kalian update. Maksimal berarti 2000 berapa? 2011 ya. 2011 itu. Itu udah mentok. Paling bagus kalian bahas sendiri, pakai kata-kata sendiri. Itu keren. Ntar didukung sama beberapa kalimat dari jurnal atau yang lainnya. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau udah nih, Teteh udahkan aja ya praktikumnya atau gimana? Teh, izin bertanya. Silakan Salsa. Tapi ini bukan tentang praktikum, ini tentang minggu lalu ya Teh. Jadi banyak teman-teman yang ternyata absensinya itu lewat New LMS ya Teh. Jadi ada beberapa yang tahunya itu absennya tinggal di IPB Mobile gitu. Jadi untuk minggu yang kedua itu ada beberapa yang absen gitu Teh. Karena nggak tahu kalau absennya itu di New LMS gitu ngisinya. Itu bagaimana Begitu. ya? Ya nggak apa-apa, ntar kalau itu Teteh kasih kabarin lagi kalau misalkan ada info tentang kayak ngebuka absen lagi atau kayak gimana. Ntar Teteh infoin lagi aja ya. Oke, terima kasih Teh. Oke, yang penting kalian udah ngumpulin tugas, jadi udah tahu kalau kalian hadir kayak gitu. Oh, yang minggu lalu ada yang belum ngumpulin tugas nggak? Kalau di TT yang udah sih udah lengkap, udah 20 orang. Mungkin dari Bang Iwan ada yang belum. Ada satu sih yang konfirmasi kalau misalkan telat. Izin bertanya Teh. Silakan Alvin. Nanya ke Bang Ikhwan sih sebenarnya. Soalnya saya yang pekan lalu ngumpulin resume ICTS-nya, tapi saya lupa ngasih bukti presensi tuh. Cuman iya, jadinya saya baru ingat sehari setelahnya. Itu tetap keterima atau enggak ya Teh? Gimana Bang Iwan? Tetap terima. Tetap. Mantap. Oh ya udah, terima kasih banyak Kang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir. Oke, silakan. Sok. Untuk lampirannya, maksudnya ada lampiran gitu nggak Teh? Kayak foto hasil praktikum kita gitu. Iya benar. Terima kasih lo diingatkan. Untuk lampiran ada nanti setelah di dapus ya. Setelah dapus kalian tambahin lampiran. Nah, lampiran itu isinya tentang kayak misalkan kalian pokoknya minimal 5 foto tiap individu. Kayak gitu. Bisa terserah mau foto apa aja pas prosesnya atau foto pas kalian lagi ngukurnya atau pas lagi akhirnya kayak gimana. Kayak gitu terserah. Yang penting minimal 5. Terus dikasih tahu keterangannya ya kayak gambar 1 bla bla bla, gambar 2 bla 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 kayak gitu.
Baik Teh, terima kasih. Oke, ada lagi? Punten Teh, berarti izin memperjelas, berarti nanti di lampirannya itu tetap apa namanya, kan di laporannya individu ya, itu 5 foto aja atau nanti jadinya 25 foto Teh? 5 foto aja, kebanyakan kalau 25. Kasihan Iya, kalian oke. ngeditnya. Siap Teh, individu aja berarti ya? Iya, yang kalian praktikum aja. Oh iya, terus Ngepraktekin. iya, kan nanti pasti ada yang nggak kebagian ngelakuin praktikum. Nah itu nanti lampirannya gimana Teh? Gak apa-apa, nanti kalian yang nggak dapet itu di random aja, minta satu-satu dari masing-masing temen. Kayak gitu. Yang penting nyertain gitu Teh. Iya, betul. Oke, baik. Makasih Teh. Iya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Teh, Silakan. itu Teh mengenai media tanamnya itu harus tanah atau bagaimana ya Teh? Soalnya tadi di video pertama pakai tanah, video kedua pakai air. Oh gitu. Kalau dari Teteh nyaraninnya tanah aja sih, soalnya kan lebih kelihatan lah, gampang gitu. Jadi terus nanti untuk tanahnya terserah kalian di rumah masing-masing adanya kayak tanah apa. Misalkan tanah doang atau tanah ada pupuknya atau tanah ada komposnya juga. Itu terserah kalian, yang penting nyusahin di rumah masing-masing, tidak memberatkan kayak gitu. Kalau misalkan ada kayak kompos atau sisa pembakaran kan itu jadi kalian bisa membahasnya itu loh. Jadi kayak gimana kayak gitu. Perbedaannya sama teman kalian yang misalkan ya tanah doang kayak gitu. Jadi bisa ada pembahasannya. Oke Teh, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Oh ya, nanti kan ada kuis jam 9. Mau tetap jam 9 atau mau dipercepat? Biar kalian lebih nyantai cepet gitu maksudnya. Nanti kenapa? Kenapa sih Mbak? Gimana teman-teman aja deh. Kamu mau belajar dulu? Ya, ada waktu belajar dulu Teh. Kira-kira materinya apa ya Teh? Materinya dari panduan. Oke, wait. Makasih Teh. Iya, sama. Jam 9. Waktu belajar dulu kali ya Teh. Oke, berarti tetap jam 9 aja ya. Oke. Ya udah. Ada lagi yang mau ditanyakan? The last maybe? Berarti udah jelas ya, kalau misalnya ada yang nanya lagi terus baru keinget, bisa lewat grup WA aja. Mungkin dari Bang Yon ada tambahan? Maaf Teh, izin bertanya. Oh iya, silakan Rafli. Tadi kan di awal Kang Ivan bilang ya, ada soal pematahan dormansi gitu. Itu gimana ya Teh? Oh, pematahan dormansi ya. Jadi kan misalkan kalian pakai benih sengon. Nah, jadi sebelum kalian tanam ke tanahnya, kalian patahkan dormansinya dulu. Yang tadi Bang Iwan jelaskan, kalian rendam pakai air panas 5 menit, terus kalian rendam selama 1 kali 24 jam. Baru nanti kalian tanam di tanahnya kayak gitu. Itu biar yang tadinya benihnya tidur, nanti dia bangun buat nanti numbuh di tanahnya kayak gitu. Itu berlaku untuk sengon doang apa gimana ya Teh? Kalau itu buat sengon aja sih. Nanti kalau misalkan kalian pakai benih apa, ntar tanya aja di grup, ntar kayak gimana pematahannya. Atau bisa kalian searching aja kayak gimana buat pantahin dormansinya. Biasanya Baik, sih, Teh. iya, biasanya sih banyak di Google. Baik Teh, terima kasih. Oke, ada lagi? Teh izin bertanya. Iya. Ini kan di panduan praktikumnya cuma dikasih tahu bibit sengon aja ya Teh. Nah tadi saya cari tuh bibit sengon ternyata ada banyak jenisnya gitu. Terus nanti itu kita milihnya gimana ya Teh? Ada ketentuan khususnya kah atau disesuaikan sama kelompoknya aja Teh? Makasih. Kalau untuk benihnya kesepakatan teman kalian sih biar sama kayak apa benih apa. Terus baru nanti dipatahin dormansinya. Kalau misalkan sengon nih banyak nih, kalian terserah sih maunya kayak gimana, maunya yang bagus kayak gimana. Biar ada sih beberapa sengon yang cepet tumbuh banget, ada yang nggak terlalu kayak gitu. Dari kesepakatan teman-teman kalian aja, biar yang penting seragam tiap kelompoknya kayak gitu deh.
Bener nggak sih Bulan tanyanya? Iya, benar. Oke. Tadi mau nanya aja sih, Teh, takutnya ada yang disuruh saya harus sengon jenis A atau jenis B gitu. Oh enggak, samain aja, yang penting sama satu kelompok. Nanti makasih. iya, tiap kelompok ya. Kenapa Teh tadi? Oh, enggak, ini mau lanjutin aja, tiap kelompok beda-beda juga nggak apa-apa, yang penting satu kelompok itu sama kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi? Kalian aktif sekali ya. Mohon maaf, izin masuk. Tadi kalau misal terkait sengon kan tadi dipatahin, berarti itu jatuhnya ini nggak sih Teh, bibit? Bibit mah udah tumbuh. Oh, ini berarti benar-benar kayak masih biji gitu ya? Maksudnya masih belum ada apa-apa. Benar. Oh, oke. Iya. Kalau mau carinya yang nanti kan kalau kalian dapat informasi itu berarti kan nanti direndam ya. Nanti kalian kalau yang ngambang jangan dipakai. Yang ngambang itu yang kopong biasanya nggak numbuh. Makanya yang tenggelam. Kayak gitu. Yuhu, sama-sama Rian. Ada lagi? Izin bertanya Teh. Silakan Amar. Untuk benihnya itu bebas, boleh benih sayuran? Iya, bebas, yang penting benih kehutanan. Baik ya. Oke, yang kehutanan dan sama satu kelompok. Iya Teh. Oke. Ada lagi? Udah ya, udah banyak sih. Ntar kalau ada yang lupa, sok aja mangga di WAG. Terus kalau misalkan ada yang ketinggalan, tadi tanya dulu sama temennya. Kalau temennya nggak tahu, baru tanya di WAG. Kayak gitu. Dari Bang Iwan ada tambahan? Dari saya cukup, Teh. Terima Mantap. kasih. Di sini masih ada Prof. Wilarso tidak? Teteh mau ini dong, foto. Sudah. Kenapa? Sudah cukup. Oh iya Pak. Terima Ya. kasih Bapak. Ya, makasih. Untuk mau dong tetap foto di on camin. Tadi belum absen soalnya, jadi foto absennya dari ini aja. Mana on cam guys? Teguh, oke mantap. Wahyu, Cici, Cinci, Rafli, Safa, Alfi, Dimas, Adit, Zalfa. Lucu-lucu banget sih kalian. Belum pernah ketemu ya, langsung ya? Satu CV recruiter belum pernah ketemu ya? Belum. Belum pernah ya. Semoga nanti bisa offline ya, biar berasa euforianya. Udah semua? Ih, keren kalian. Mantap. Kayak tetap foto ya. Jadi malu. Bentar. Oke, 1. Slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. Ditutup mungkin sama Bang Hiwan. Baik, terima kasih Teh Faira yang telah menjelaskan terkait teknis praktikum ya. Harapannya teman-teman bisa segera melakukan praktikumnya, gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya jam 9 nanti akan ada kuis. Tetap dipantau new LMS-nya. Cukup sekian dari kakak-kakak Asprak juga Pak Sliwarso. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Kang Teh, Prof.